Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya, kelas 9A maupun kelas 9B. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini Ibu akan memberikan video pembelajaran terkait dengan materi kemarin ya. Ibu sudah bilang bahwa kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang babnya judulnya bangun ruang sisi lengkung ya. Jadi di bab ini Ibu akan membahas 3 bangun ya. Itu ada tabung, kerucut, juga bola ya. Kalau kemarin udah Ibu kasih tugas ya, kalian itu katanya suruh membuat bangun ketiga bangun tersebut, tabung, kerucut, sama bola. Terus disuruh juga membuat jaring-jaringnya ya. Dan yang terakhir membuat menunjukkan dan juga menerangkan unsur-unsur dari ketiga bangun ini gitu ya. Oke. Sekarang karena kalian juga pasti sudah tahu ya unsur tabung itu kayak gimana, kerucut juga kayak gimana, bola juga udah kayak gimana. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan ini adalah bangun tabung ya. Dimana unsur-unsurnya dia itu memiliki 3 sisi, ya kan? Ini namanya sisi yang pertama atau sisi selimut ya. Jadi yang melingkar ke sini nih ya, yang melingkar nih dari depan ke belakang ini namanya selimut ya. Terus yang kedua sisi atas dan yang ketiga sisi alas. Jadi dia memiliki 3 sisi ya. Terus yang B, dia tidak memiliki titik puncak. Oke, karena di titik puncak itu biasanya titik yang menjulang tinggi, yang lancip biasanya ya. Terus yang ketiga, dia memiliki 2 rusuk lengkung ya. 2 rusuk lengkung, ingat. Jadi ini sama ini, kalau kalian ini kalau misalkan dibuka tuh sebenarnya itu bentuknya itu kayak persegi panjang. Kalian pernah ngebuka ngebongkar kaleng susu nggak? Itu kalau kalian potong, dia itu kalau kalian panjangkan akan membentuk sebuah persegi panjang. Jadi kalau misalkan kalian gulung lagi, dia akan membentuk apa? Membentuk sebuah tabung atau seperti kaleng susu gitu ya. Terus dan yang terakhir, selimut tabung berbentuk persegi panjang tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Jadi kalau misalkan si tabung ini kita potong, kita julurkan ya, dia akan membentuk persegi panjang. Ingat, ini kalau dijulurkan persegi panjang ya. Kalau misalkan atas sama bawahnya itu beda lagi. Dia berbentuknya apa? Berbentuk lingkaran gitu ya. Jadi atas sama bawahnya itu atau atas dengan alas dia bentuknya lingkaran. Kalau misalkan ini nih si selimut tabung dia bentuknya persegi panjang sebenarnya. Tapi karena digulung jadi berbentuknya seperti tabung atau kaleng susu ya. Oke, yang kedua ada kerucut. Ya, ini bentuknya kerucut, pasti kalian tahu kerucut itu kayak topi pesta ulang tahun ya, atau kayak tumpeng ya. Nah, di sini adapun unsur-unsur dari kerucut, nanti kalian ini bisa mencatat ulang ya. Dia memiliki 2 sisi ya, sama ya. Pertama yang ini nih, yang ini nih, yang ini nih. Yang dari depan ke belakang namanya selimut kerucut, dan sisi yang kedua adalah bawahnya atau alasnya ya. Nah, terus dia memiliki satu titik puncak yang B. Ini titik puncaknya nih. Kan tadi kata Ibu kalau titik puncak itu biasanya mengkerucut pada satu titik sehingga membentuk suatu kelancipan gitu ya. Jadi ini titik puncaknya. Yang ketiga, memiliki satu rusuk lengkung ya. Jadi dia hanya memiliki satu rusuk lengkung. Dan yang terakhir, selimut kerucut berbentuk juring lingkaran ya. Kalian masih ingat juring? Apa itu juring waktu kelas 8? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Jadi nanti kalau misalkan kalian buat jaring-jaringnya, ini kelihatan banget nih. Kalau ini dibuka tanpa alas ya, tanpa alas. Kalau ini dibuka dia akan membentuk suatu juring lingkaran gitu ya. Oke, yang terakhir bola. Bola itu katanya unsur-unsurnya ya, unsur-unsur dari bola dibatasi oleh sebuah kulit bola. Nah, ini nih, semua ini namanya kulit bola atau selimut bola ya. Dan yang terakhir yang B itu tidak memiliki titik sudut dan titik rusuk. Jadi dia itu nggak ada rusuknya, nggak ada sudutnya juga. Dan ini sama halnya seperti ciri-ciri dari sebuah lingkaran gitu ya. Jadi ini adalah unsur-unsur dari ketiga bangun tersebut. Ada tabung, kerucut, sama bola gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang akan Ibu bahas adalah tentang volume dan luas permukaan ya. Kenapa kita berbicara tentang volume? Karena volume itu berkaitan dengan apa? Dengan ruang. Karena yang kita bahas adalah tentang bangun
ruang, bukan bangun datar ya. Jadi kalau misalkan ditanya bangun ruang, pasti dia memiliki apa? Memiliki volume. Kenapa ada rumus luas permukaan, nggak luas aja ya? Karena biasanya di dalam bangun ruang itu ada hal-hal yang di soal ceritanya itu ditanyakan seperti berapa luas bangun yang dicat, berapa luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat bangun tersebut. Nah itu kan istilahnya, kalau permukaan itu artinya permukaan itu sebenarnya adalah kulit atau selimutnya ya. Jadi yang ditanya itu sebenarnya adalah permukaannya. Jadi kalau bangun ruang itu pasti yang selalu ditanya adalah volume dan juga luas permukaan. Atau nanti dibalik deh, unsur-unsur yang ditanya, misalkan ada jari-jari yang ditanya tapi volumenya sudah tahu dan luas permukaannya juga sudah tahu, bisa tingginya atau apapun itu unsur-unsurnya, tapi salah satunya harus pasti diketahui gitu ya. Oke, di sini ada bentuk tabung ya. Tabung itu terdiri dari 3 sisi, ada sisi selimut, sisi atas, dan sisi alas. Nah, yang tegak ini namanya tinggi ya. Nah, karena alasnya itu sama kayak atas, bentuknya lingkaran, dan lingkaran itu pasti punya unsur yang namanya diameter dan juga jari. Nah, berarti dari titik ini, dari titik ujung sini sampai ke sini namanya diameter ya. Ini namanya, kalau yang tengah-tengah ini namanya adalah titik pusat ya. Ini bisa disebut sebagai titik pusat lingkaran bawah ya. Nah, berarti dari ujung sini ke titik pusat namanya jari-jari. Begitupun dari titik pusat ke ujung sini namanya juga jari. Jadi diameter itu terdiri dari 2 jari. Kalau ibu buat jaring-jaringnya ya, jaring-jaringnya itu artinya adalah bangun yang kalian sudah bongkar gitu ya. Itu akan berbentuk seperti ini. Ini jaring-jaringnya. Ini ada lingkaran atas sebagai penutup, ini ada lingkaran alas sebagai bawahnya, dan ini adalah tadi kata ibu persegi panjang. Kalau digulung dia akan membentuk suatu tabung atau seperti kaleng susu ya. Nah, tadi ini kan tingginya ya. Kalau misalkan digulung berarti ini tingginya ya. Nah, di sini kenapa di sini 2 VR? Karena dia kan digulung itu akan membentuk gulungan. Gulungan itu seperti lingkaran. Nah, lingkaran itu biasanya kita akan menghitung kelilingnya. Dan makanya di sini ditulisnya sebagai rumus keliling, ya kan? Rumus keliling adalah 2 kali pi kali r gitu. Nah, di sini berarti sudah jelas ya. Keliling alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti kalau keliling alas rumusnya adalah 2 pi kali r. Ini sama saja kayak seperti keliling lingkaran ya. Jadi 2 pi r itu sama saja seperti rumus keliling lingkaran. Nah, luas alas, karena alasnya juga berbentuk lingkaran, ini seperti mencari luas apa? Mencari luas lingkaran. Jadi VR kuadrat itu adalah rumus luas lingkaran. 2 PR itu adalah rumus sebagai keliling lingkaran. Jadi karena alasnya berbentuk lingkaran, kalau ditanya keliling alas tabung, berarti pakai rumus keliling lingkaran. Luas alas tabung berarti pakai rumus luas lingkaran. Karena apa? Karena alas dan atasnya itu berbentuk apa? Lingkaran, gitu ya. Nah, di sini ada LS. LS itu adalah luas selimut, ya. Luas selimut itu rumusnya adalah keliling alas dikali tinggi, ya kan? Keliling alasnya tadi dapat apa? Dapat 2 VR dikali tinggi. Berarti kalau dikalikan berarti 2 VR kali tinggi hasilnya adalah 2 VRT, gitu. Nah, terus sekarang ada luas tabung. Ini bukan luas tabung aja ya. Ini dibacanya adalah luas permukaan tabung. Jadi kepanjangannya itu sebenarnya ya. Jadi luas permukaan tabung adalah luas permukaan tabung. Karena permukaan itu adalah kulit ya, sedangkan permukaan tabung atau kulit tabung itu meliputi kulit atas, kulit bawah, sama kulit tengahnya. Maka rumusnya itu adalah 2 kali luas alas. LA itu luas alas ya. Kenapa ada 2? Karena alasnya ada 2 ya, atas sama bawah. 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Selimut itu yang mana? Nih, selimut tadi tuh yang ini nih, yang persegi panjang tadi. Nah, tambah luas selimut. 2 kali luas alas. Jadi gini sebenarnya. Ini kan alasnya ada 2, ya kan? Berarti luas apa tadi? Luas permukaan tabung itu karena alasnya ada 2, jadi kalian tulisnya gini, 2 dikali luas alas, ya kan, ditambah luas selimut, ya kan, gitu. Nah, gini ya. Nah, tadi luas alasnya rumusnya apa? 2 kali alasnya, luas alas
luas alas itu rumusnya adalah VR kuadrat, karena rumus dari lingkaran VR kuadrat berarti 2 kali VR kuadrat ditambah luas selimutnya adalah apa? Luas selimutnya tadi dapat 2 VRT yang ini ya, ditambah 2 luas selimut 2 VRT. Oke, kalau kita kalikan 2 kali VR kuadrat jadi 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT ya. Di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada pi, di sini ada pi, di sini ada R, tapi ini pangkat 2, di sini juga ada R. Berarti kita keluarkan 2 PR ya. 2 PR kita bisa keluarkan 2 PR-nya. Nah, ini kan 2 PR, yang sebelah sini 2 udah keluar, pi udah keluar. Nah, R udah keluar, tapi di sini adanya mintanya R pangkat 2. Berarti yang belum adalah ditambahin R lagi biar jadi R-nya pangkat 2. Baru ditambah. Nah, sekarang sebelah sini 2 sudah ada, pi sudah ada keluar, R sudah keluar, berarti yang belum keluar adalah si T. Oke. Jadi ini rumusnya. Untuk luas permukaan tabung ini rumusnya 2 VR dikali R ditambah T. Atau kalau kalian mau sampai sini juga boleh ya. Kalau mau rumus ini juga boleh, karena atas sama bawah ini rumusnya sama saja gitu ya. Itu adalah rumus dari luas permukaan tabung yang sempurna. Bagaimana sekarang kalau tabungnya tanpa tutup? Ya, gimana tabungnya kalau tanpa tutup? Tadi kan ini luas permukaan tabung yang sempurna ya. Kalau misalkan tutup atasnya ada, tutup bawahnya ada, dan selimutnya ada. Bagaimana kalau misalkan sekarang kalian suruh menghitung luas permukaan dari kaleng susu yang terbuka? Atau dari ember deh. Ember, kalian tahu ember kan? Ember kan biasanya juga berbentuk tabung ya. Nah sekarang gimana kalau ember tersebut nggak ada tutupnya? Gimana mencari luas permukaannya? Oke, berarti cari luas permukaannya gini. Luas permukaan bukan apa? Tabung tanpa tutup. Gitu kan ya? Tadi kan luas permukaan tabung yang sempurna itu 2 kali luas alas, karena alasnya ada 2. Nah, sekarang kalau misalkan luas permukaan tabung tanpa tutup, berarti alasnya ada berapa? Cuma ada satu, yang itu yang mana? Yang bawah, berarti cukup satu saja. Kalau ini nggak usah pakaikan 2 ya, berarti langsung aja luas alas, ya kan? Ditambah luas selimut. Ya udah, masukin luas alasnya tadi apa? Rumus lingkaran, berarti VR kuadrat ditambah 2 VRT. Oke, di sini ada pi, di sini ada pi juga. Di sini ada R, di sini juga ada R. Cuman ini bedanya R-nya kuadrat. Kita keluarkan pi dan R-nya. Kenapa 2-nya nggak ibu keluarkan? Karena di sini nggak ada 2. Berarti yang kita keluarkan tuh yang sama-sama ada gitu ya. Oke, pi udah keluar, R udah keluar. Tapi di sini mintanya R pangkat 2. Yang baru keluar itu R saja. Berarti tambahin R lagi. Tambah 2 udah keluar belum? Belum. Plus 2 pi sudah, R sudah, berarti yang belum keluar adalah T. Nah, berarti ini rumusnya. Jadi, luas permukaan tanpa tabung, ini rumusnya. Mau yang ini boleh, mau yang bawah juga boleh. Gitu, ya. PR dikali R tambah 2T. Kalau luas permukaan tabung yang sempurna, berarti 2 PR dikali R tambah T. Gitu, oke? Lanjut ke apa sekarang? Volume tabung. Oh, ternyata ada nih. Luas tabung tanpa tutup rumusnya adalah VR dikali R tambah 2T. Sama ya, VR dikali R tambah 2T. Ya. Nah, sekarang volume tabung. Mencari volume itu sebenarnya sama kayak apa ya? Kayak mencari luas bangun datar, alas kali tinggi gitu. Pokoknya kalau volume itu pasti dia dikali, ya kan? Nah, begitupun dengan volume tabung. Jadi volume tabung itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Ingat, rumusnya luas alas kali tinggi. Satu aja alasnya yang dicari ya, karena ini kan perkalian. Kalau perkalian itu sama aja ya, atas sama bawah itu karena bentuknya sama, ya udah pakai yang bawah aja ya. Luas alas kali tinggi. Luas alas tabung itu rumusnya apa? VR kuadrat dikali T, berarti rumusnya adalah VR kuadrat T. Itu rumus dari volume tabung gitu ya. Oke, ngerti ya anak-anak ya? Silahkan kalian dicatat dulu kalau kalian mau mencatat. Oke, ini ya. Kalau gitu ibu lanjut ya. Oke, yang kedua yang akan ibu bahas adalah tentang bangun kerucut. Tetap sama, kita akan mencari volume dan luas permukaan kerucut ya. Ini adalah gambar kerucut ya. Di sini ada luas alas, alasnya itu berbentuk lingkaran sama
bentuk piramid ya, kayak segitiga. Tapi sebenarnya ini kalau dibuka bukan segitiga. Kalau kalian membuat jaring-jaringnya, ini akan berbentuk seperti ini nih. Ini maaf banyak coretan ya. Pokoknya ibu males ngapusnya. Jadi lihatnya yang ini sama ini. Jadi ini adalah bentuk yang berdirinya nih, bentuk yang ini nih, kayak piramida yang ini. Kalau misalkan digulung bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini kalau digulung. Kalau dibuka bentuknya kayak gini. Jadi ini tadi yang namanya ada apa? Adalah apa? Juring lingkaran. Jadi juring lingkaran itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Nah, ini adalah sisi bawahnya. Sisi bawahnya atau bagian alasnya pasti berbentuk apa? Berbentuk lingkaran gitu. Di sini Q sampai P itu namanya S, sama kayak gini. Ini juga yang miring itu pasti namanya S. S itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai garis pelukis ya. Jadi bukan sisi miring ya. Jadi kalau di dalam kerucut itu ada yang namanya unsur S. S itu adalah bagian yang miringnya dan dia namanya adalah garis pelukis ya. Nah, dari atas ke titik pusat dari lingkaran ini namanya tinggi ya. Dari pinggir ke titik pusat namanya jari-jari, sama kayak tadi ya. Dari titik pusat ke pinggir namanya juga jari-jari. Nah, dari pinggir ke pinggir lagi namanya diameter. Oke. Nah, di sini mencari S kuadrat atau mencari garis pelukis itu sama saja kayak kamu mencari Pitagoras ya, pakai rumus Pitagoras. Jadi kalau nyari garis pelukis, kamu bisa menggunakan rumus Pitagoras yang ada simir, sigak, sidarnya itu ya. Jadi ini ibu skip karena ini adalah rumus Pitagoras sebenarnya. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Ini adalah rumus dari simir ya. Jadi sebenarnya S sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Ini adalah rumus dari simir gitu ya. Nah, di sini luas alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas dari kerucut sama dengan luas alas dari tabung. Maka luas alas kerucut apa rumusnya? V R kuadrat. Gitu. Nah, sini LS. LS itu artinya adalah luas selimut ya. Luas selimut berarti dia yang ini nih sebenarnya nih. Ini gitu. Luas selimut itu rumusnya apa? Luas selimut itu rumusnya adalah VRS. Jadi ingat, luas selimut tabung rumusnya adalah VRS ya. Kalau luas selimut kerucut itu rumusnya adalah 2VRT. Tuh ya. Kalau kerucut VRS. Nah, volume kerucut, tadi kata ibu kalau volume itu pasti dia dikali-kalikan gitu ya. Volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga kali luas alasnya adalah VR kuadrat dikali tinggi. Berarti hasilnya adalah 1/3 VR kuadrat T. Ini adalah rumus dari volume kerucut. Terakhir adalah rumus luas permukaan kerucut. Ya, kalau ditanya luas permukaan berarti kamu harus tahu dulu sisi kerucut ada berapa. Ada 2 ya. Ada alas sama luas selimut. Berarti luas alas tambah luas selimut. Alasnya rumusnya adalah VR kuadrat. Selimutnya rumusnya adalah VRS. Ya. V ada. Berarti bisa keluar. R ada. Tapi ini pangkat 2, ini juga ada R. Berarti V sama R bisa keluar ya. V sama R keluarkan. Di sini V sudah keluar, si R sudah keluar, berarti yang belum adalah R lagi ya. Karena di sini minta R-nya, R pangkat 2. Di sini baru keluar 1. V sudah keluar, R sudah keluar, berarti yang belum keluar adalah si S. Berarti rumusnya adalah VR dikali R tambah S. Oke. Sekarang ibu tanya lagi, bagaimana luas permukaan kerucut apabila si kerucutnya itu tidak ada alasnya? Contoh kayak topi pesta ulang tahun, apakah ada alasnya? Kalau ada alasnya dia nggak bisa dipakai dong ya. Berarti bagian bawah dari kerucut itu pasti bolong. Kalau gitu bagaimana rumus luas permukaan kerucut? Oke, berarti luas permukaan kerucut tanpa alas berarti hanya luas selimut. Nah, nanti ibu tulis di sini ya. Luas permukaan kerucut tanpa alas ya. Itu hanya apa? Hanya luas selimut saja. Ya sudah, luas selimut dari kerucut itu rumusnya apa? VRS. Berarti rumusnya hanya VRS saja. Jadi kalau ditanya bagaimana luas permukaan kerucut tanpa alas, berarti dia tertinggal hanya luas selimut saja. Luas selimut kerucut rumusnya adalah VRS ya. Kalian ingat kan? Pi itu nilainya ada berapa? Pi itu nilainya ada 2. Ada 22/7 dan juga ada 3,14 gitu. Pada saat kapan kita bisa pakai 22/7? Pada saat unsur temannya itu kelipatan 7.
Kalau misalkan ini berarti unsur temannya bukan kelipatan tuh 7 gitu ya. Oke. Terakhir yang akan Ibu bahas adalah bola ya. Langsung saja, ini adalah bola. Bola itu tidak terdiri dari macam-macam unsur ya. Di sini pasti bola itu, karena bola itu adalah bentuk 3 dimensi dari lingkaran, pasti dia juga memiliki apa? Memiliki jari ya, jari ya. Di sini ada volume bola. Volume bola adalah 4/3 kali V kali R pangkat 3. Kalau ini pakainya R. Tapi kalau kamu pakainya D, diketahui di soalnya di diameter, berarti rumus bola adalah 1/6 kali pi kali D pangkat 3 gitu. Kalau diketahuinya diameter. Tapi kalau pakai diketahuinya jari-jari, pakai rumus yang ini aja, volume bola. Kalau diketahuinya diameter, silakan pakai yang ini. Tapi boleh kalau diketahuinya diameter, mau dijadiin jari-jari dulu, ya silakan ya, nggak masalah. Luas permukaan bola. Jadi ini bukan L bola aja ya. Jadi kalau misalkan kalimat panjangnya itu sepertinya luas permukaan bola. Luas permukaan bola rumusnya adalah 4VR kuadrat ya. Atau kalau diketahuinya diameter, berarti kamu bisa menggunakan rumus pi kali D kuadrat. Kalau enggak, kamu bisa merubah dari diameter ke jari-jari dulu, baru menggunakan rumus yang 4VR kuadrat gitu. Ini adalah bola ya. Jadi udah ya, udah Ibu kasih rumus dari tabung, kerucut, sama bola. Jadi rumus dari volume tabung itu rumusnya adalah pi R kuadrat T. Luas permukaan tabung rumusnya adalah 2 pi R dikali R tambah T. Kalau luas permukaan tabung tanpa tutup rumusnya adalah pi R dikali R tambah 2T. Sedangkan kalau kerucut, rumus volumenya adalah 1/3 pi R kuadrat T. Luas kerucutnya adalah pi R kali R tambah S. Rumus luas permukaan kerucut tanpa alas itu rumusnya sama kayak luas selimut saja, yaitu apa? Pi RS. Nah, itu dia. Ini ya. Nah, terus bola yang terakhir, volume bola rumusnya adalah 4/3 VR pangkat 3, sedangkan luas permukaan bola rumusnya adalah 4 VR kuadrat gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu. Sebuah tabung berdiameter 21 cm. Ya kan? Dan tinggi 32 cm. Luas seluruh permukaan tabung adalah, berarti yang ditanya adalah luas permukaan tabung. Di sini nggak ada kata-kata tabung tersebut tertutup atau terbuka ya. Berarti kalau tidak ada kata-kata terbuka, ya berarti dia itu adalah tabung sempurna. Berarti luas tabung sempurna apa? Luas tabung yang sempurna adalah 2 pi R dikali R tambah T. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui ya. Diketahui dari soalnya adalah sebuah tabung berdiameter, berarti diameternya sudah ketahui, berarti 21 ya. Diketahui diameternya 21 cm. Apalagi? Tinggi tabung sudah ada 32 cm, berarti tingginya itu 32 cm. Oke. Terus yang ditanya adalah pi-nya. Katanya pi yang digunakan adalah berapa? 22/7 ya. Dan yang ditanya adalah luas permukaan tabung. Berarti yang ditanya adalah LP. Ibu singkat aja, luas permukaan tuh LP tabung. Oke. Ya, kalau misalkan ditanya luas permukaan tabung terbuka, berarti tutup atas sama bawahnya nggak ada. Kalau misalkan ada kata-kata luas tabung tanpa tutup, berarti hanya ada luas selimut sama bawahnya. Tapi di sini karena di sini nggak ada kata-kata tersebut, berarti dia dikatakan sebagai tabung yang tertutup. Artinya atasnya ada, selimutnya ada, dan bawahnya juga ada. Oke, kita masuk sekarang. Karena yang ditanya adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2 kali pi R dikali R tambah T. Oke, kita masukkan, berarti kita jawab. Luas permukaan tabung berapa? 2 kali pi kali R dikali lagi R ditambah T gitu ya. Sama dengan 2 kali pi-nya berapa? 22/7. R-nya di sini kita bukan yang diketahui R ya, tapi yang diketahui adalah diameter. Sedangkan di sini mintanya adalah R. Nah, sekarang diameter itu berapanya jari-jari sih? Setengahnya 2 kali dari jari. Berarti ini harusnya dibagi 2 ya. Kalau mau jari-jari, berarti jari-jarinya adalah setengah dari 21. Hasilnya pasti adalah koma. Kalau nggak mau ditulis koma, berarti kalian tulis aja 21/2. 21 bagi 2 nggak usah dihasilin sama kalian. Terus habis itu kalian tulis lagi di sini 21/2 gitu ya. Nah, baru dalam kurung apa?
21 per 2 ditambah T-nya tadi berapa T-nya? 32 gitu ya. Nah, kerjakan kali dulu apa gimana nih? Di sini ada perkalian sama, kita kerjakan kali dulu ya biar enak ya. Ini coret sama ini, bisa kan ya? 21 coret dengan 7 sisa 3, ya kan? Sisa 22 dikali 3. 22 kali 3 adalah 66 gitu ya. Terus nah ini kan pecahan, ini bilangan bulat. Ya udah kita samakan dulu. Ini penyebutnya adalah 2, ini penyebutnya adalah sebenarnya 32 per 1 gitu kan ya. KPK antara 2 dan 1 adalah 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali 21 pasti 21. Tandanya ditambah. 2 bagi 1, 2. 2 kali 32 hasilnya adalah 64 gitu ya. Sama dengan 66 dikali 1 tambah 4, 5. 2 tambah 6, 8 dibagi 2 gitu. Oke, betul? Betul ya. Sama dengan 66 dibagi 22 hasilnya adalah 33. Sisa adalah 33 dikali 85. Kita hasilkan 33 kali 85. Oke, berapa? 5 kali 3, 15 atas 1. 5 kali 3, 15 tambah 1, 16. Ya kan? 8 kali 3, 24. Simpan 2. 8 kali 3, 24. 24 tambah 2, 26. 5, 10, 8, 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2805 ya. 2805. Karena tanya luas permukaan berarti satuannya tadi apa? Sentimeter ya. Berarti satuannya adalah sentimeter persegi. Nah, jawabannya. Oke, jawabannya adalah B. Sama nggak? Oh, sama ya. Jawabannya B. Oke. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu katanya apa? Atap sebuah gedung berbentuk setengah bola. Ingat, berbentuknya setengah, bukan bola sempurna, hanya setengah ya. Setengah bola yang berdiameternya 14. Oke. Jika atap tersebut ditutup menggunakan aluminium yang harganya 20.000 per meter persegi, biaya minimum untuk membeli aluminium adalah, oke. Ingat katanya atapnya berbentuk setengah bola. Nah, katanya atapnya itu mau dilapisi atau ditutupi dengan aluminium. Berarti kira-kira kita menghitung volume apa luas permukaan ya? Menghitung luas permukaan, karena kalau volume itu biasanya menghitung isi ya, berapa isi ini atau berapa liter yang dapat ditampung itu biasanya ya. Tapi kalau misalkan ditanyakan di sini udah jelas ya, katanya ditutup. Nah, yang ditutup kan otomatis permukaan atau kulitnya, berarti yang ditanya adalah luas permukaan. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui dari soal adalah dia itu bentuknya adalah setengah bola gitu ya bentuknya. Terus yang kedua, diameternya sudah tahu adalah 14 meter ya kan. Nah, biar enak kita jadikan dulu ke jari-jari aja ya. 14 meter berarti jari-jarinya adalah 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7 meter gitu ya. Terus apalagi? Nah, biayanya katanya biaya aluminiumnya 20.000 per meter persegi. Biayanya katanya 20.000 per meter persegi gitu ya. Kira-kira kita pakai pi-nya yang berapa nih? Yang 22 per 7 atau 3,14? Karena di sini kawannya 7, berarti kita pakainya 22 per 7 aja ya, yang kelipatan 7. Oke. Sekarang yang ditanya tadi apa katanya? Luas permukaan bola, LP bola ya. Nah, sekarang luas permukaan bola. Sebenarnya yang tanya adalah biaya ya, bukan ini ya. B, luas permukaan bola gitu aja ya. B itu biaya ya. Luas permukaan bola itu rumusnya adalah mana? 4VR kuadrat. Nih, yang ini nih kelihatan nggak? Tuh, buram ya? Sebentar. Ini agak buram, nggak kebaca. Aduh, ketangkap nggak nih? Oke, ketangkap ya. 4VR kuadrat. Ini adalah luas permukaan bola, tapi ini permukaan bola yang sempurna. Sekarang di soal katanya bolanya nggak sempurna, hanya berbentuk apa? Setengah bola. Ya udah, karena dia bentuknya setengah bola, kita tuliskan dulu setengah dikali baru rumus luas permukaan bola apa? 4πr kuadrat gitu. Kali 4πr kuadrat. Bu, kalau misalkan dia bentuknya 3/4 bola gimana? Berarti ganti setengahnya dengan 3/4 ya, tergantung dia bentuk bolanya itu utuh, apakah setengah, apa 3/4 atau seperapat dan lain-lain gitu ya. Kita masukkan berarti setengah dikali 4 dikali pi-nya 22 per 7 dikali
R kuadrat. R-nya dapat berapa? 7 ya. Berarti 7 kuadrat sama dengan ini Bu coret ya, 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Ya kan? Berarti 1 dikali 2 dikali 2 dikali 7 kali 7 karena 7 kuadrat itu artinya 7 kali 7 ya. Kita kalikan 2 kali 2 44 kali 7 kali 7 49. 44 kali 4 9. Jadi berapa tuh kira-kira? Hasilnya adalah 308 apa? Meter persegi. Apakah yang ditanya luas permukaan saja? Tidak. Yang ditanya adalah biaya luas permukaan bola, biaya aluminium sebenarnya ya kan. Biaya aluminium katanya 20.000 per meter persegi, sedangkan ini luas permukaan bolanya 308. Artinya berarti biaya total ya kan? Biaya total adalah luas permukaan bola ya kan dikali biayanya. Ya, biaya apa? Biaya aluminium. Luas permukaan bolanya 308 dikali berapa? 20.000. Oke. Kita simpan aja dulu nolnya 4 ya. 2 kali 8 16 atas 1, 2 kali 0 0 tambah 1 1, 2 kali 3 6. Tambah nolnya berapa? 4 ya. 1 2 3 4. Berarti hasilnya adalah 6.160.000. Ada? Oke, jawabannya adalah yang B. Sama nggak? Oke, jawaban yang B gitu ya. Nah, yang terakhir ini ya, kerucut ya. Karena tadi tabung udah, bola udah, berarti yang terakhir kerucut. Sebuah kerucut mempunyai panjang jari-jari alasnya 6. Nah, kalau dijabarkan gini nih. Ya, ini kerucut. Jari-jari, berarti jari-jari itu dari titik tengah ya, dari titik pusat ke sini 6. Nah, di sini juga ada sebenarnya 6 cm. Jadi sebenarnya dari sini ke sini itu berarti berapa? 12 ya. 6 tambah 6 kan 12. Terus tingginya 8. Dari atas ke bawah 8, ya kan? Hitunglah luas sisi. Sisi itu sama saja kayak permukaan. Ya, permukaan. Jadi kalau ditanya luas sisi itu sama saja dengan luas permukaan kerucut. Jadi hitunglah luas permukaan kerucut dengan menggunakan pi-nya 3,14 ya kan. Nah, terus ini sudah nih. Nah, ini tingginya 8, jari-jarinya 6. Nah, sekarang kan untuk mencari luas permukaan kerucut kan rumusnya pi R dikali R tambah S. S-nya sudah tahu belum? S ini adalah sisi yang ini. Belum tahu ya? Berarti caranya apa? Caranya adalah kalian bisa memotong bagian ini nih. Nih, kelihatan nggak? Nah, nih bagian ini kalian potong, dia itu akan membentuk apa? Membentuk segitiga siku. Ya, kalau dikeluarkan jadi begini nih. Ya, berarti ini 8, ini 6. Berarti tanya adalah apa? Simir, ya kan? Simir. Rumus simir apa? Simir itu rumusnya adalah di sini ya. Simir itu rumusnya adalah akar dari sidar kuadrat ditambah sigak kuadrat. Nah, sama dengan akar dari sidarnya berapa? Sidarnya 6, sigaknya 8. Ya, karena sidar 6, sigak 8. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Sama dengan akar dari 100. Akar 100 berapa? 10. Jadi simirnya atau S-nya adalah 10. Berarti garis pelukisnya adalah 10. Dapat nih sama nih. S-nya adalah akar dari 110. Jadi garis pelukisnya adalah 10 cm. Nah, baru kita masukkan rumusnya. Rumus luas kerucut adalah pi R dikali R tambah S. Pi-nya dapat 3,14 dikali R-nya itu dapat 6, R itu jari-jari ya. Dikali lagi R-nya itu di dalamnya 6 tambah S-nya dapat 10. Berarti 3,14 dikali 6 kali 6 tambah 10 hasilnya adalah 16. Kalau dikalikan hasilnya adalah 301,44. Jadi luas permukaan kerucut adalah 301,44 cm persegi gitu ya. Jadi untuk khusus kerucut dia biasanya garis pelukisnya itu belum diketahui. Jadi kalian harus mengerjakan 2 kali gitu ya. Oke, kayaknya cukup sampai sini saja materi kita ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.